loh Islam. Nggak melihat nasab siapa, nggak melihat kaya atau miskin, nggak melihat tua atau muda, pokok yang paling berilmu yaitu clear. Lah sakniki ada giringan pemikiran ide 70 orang alim masih kalah dengan satu orang dari golongan tertentu. Lagi ulang-ulangane sopo Mas? Diprotes kali sahabat yang lain, saya punya anak lebih tua dari ini, kok nggak diangkat? Iki sik cilik diangkat. Oh konbeng nomor kene diceluk kabeh diuji. Umar nanya, saya nanya, apa tafsir idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwan. Ternyata wong tuwek-tuwek iki sitok ora ono sing jawab. Ibnu Abbas umur belasan. Apa itu? Itu isyarat sinyal Nabi sudah akan wafat. Kok bisa? Nabi itu tugasnya dakwah. Kalau sudah yadkhuluna fi dinillahi afwaja, umat Islam masuk Islam berbondong-bondong, ratusan ribu masuk Islam, berarti tugas Nabi akan selesai. Kan ngene ta? Lek tugasnya selesai berarti badhe ditimbali malih karo Gusti Allah. Surat An-Nasr yadkhuluna fi dinillah, tirose Ibnu Abbas isyarat sinyal Nabi sudah badhe wafat, badhe meninggal dipanggil Allah. Dan ini riwayat Imam Bukhari. Dari dulu Islam mengedepankan ilmu. Imam Syafi'i seumur 14 jadi hakim agung teng Yaman 3 tahun. 14 sih SMP Bu. Langge dah. Sik sanawiyah. Tapi krono Imam Syafi'i top. Hafal luar biasa. Jadi hakim agung. Itu loh Islam. Nggak melihat nasab siapa, nggak melihat kaya atau miskin, nggak melihat tua atau muda, pokok yang paling berilmu yaitu clear. Halo, jangan menaruh ilmu di bawah yang lain-lain. Yang lain-lain kudu manut anake wong tukang becak 70 hafid Quran kabeh, hatam Bukhari Muslim kabeh, sergep tahajud kabeh, nawu sorop apal, tapi wong 70 mu kabeh anake orang tukang becak, anake orang tukang ngarit nyari rebeh. Halo, dengan satu anak cucunya kenarok, lebih mulia mana? Ya lebih mulia yang berilmu lah. Lah sakniki ada giringan pemikiran ide 70 orang alim masih kalah dengan satu orang dari golongan tertentu. Lagi ulang-ulangane sopo Mas? Adik lek ditakoni nesu ngengkel leram. Halo, ulang-ulangane Nabi gak ngono kuwi. Quran mengangkat derajat orang berilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Mereka yang berilmu diangkat derajatnya. Quran ini nabrak Quran kafir. Ya napa nggih? Nentang Quran kafir mboten? Kafir. Bahaya. Utamakan ilmu, muliakan ilmu, angkat derajat orang yang berilmu. Ini loh yang sesuai dengan Quran. Hil. Nanya hukum, nanya kepada siapa? Yang berilmu. Meskipun anaknya tukang becak, nyare rebeh, wong nyatanya berilmu. Fas'alu ahla dzikri, tanya yang ahli ilmu, namanya ulama. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak Loh, Quran merintah nanya kepada ulama. Bapak Ibu rahimakumullah, pokoknya angkat ilmu, muliakan ilmu,
takzim kepada orang yang berilmu. Syekhona Khalil dihormati karena ilmunya. Engki napa nggih? Engki. Apa engki? Ki As'ad Samsul Arifin mulje karena ilmu. Kiai Yahya Ganjar mulje karena ilmu. Kalau enggak karena ilmu, hidungnya sama dengan kita, badannya sama dengan kita, makannya nasi sama dengan kita, tidurnya sama. Ya sama, semuanya sama. Cuma beliau berilmu, kita ya lumayan titik lah. Kalah tapi kalah. Jadi mulia itu karena ilmu. Nabi bersabda, fadlul alim alal abid kafadli ala adna rajulin min ashabi. Selisih keunggulan orang alim dengan orang awam, meskipun rajin ibadah orang awam, itu perbandingannya, selisihnya seperti Nabi dibanding sahabat yang paling bodoh, seperti Nabi dibanding sahabat yang paling rendah. Begitu mulianya orang yang punya ilmu. Paham nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Madhab 4 jadi panutan orang sedunia. Pengikut madhab Hanafi ratusan juta, pengikut madhab Syafi'i hampir 1 miliar lebih sak dunia, pengikut Hambali ratusan juta, pengikut Maliki ratusan juta. Sak niki nih, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Hanafi diikuti ratusan juta orang, bukan karena sugihnya, bukan karena gantengnya, juga bukan karena nasabnya, karena nggak ada satupun madhab 4 yang nasab keturunan Rasulullah, nggak ada. Madhab Imam Syafi'i bukan keturunan Rasulullah, Imam Hambali, Maliki, Hanafi bukan keturunan Rasulullah, tapi dimuliakan, diikuti jutaan orang karena ilmu. Ya bangga. Halo, perkara berilmu plus keturunan Rasulullah ya luar biasa. Kayak Said Maliki begitu loh. Ya alim ya keturunan Rasulullah luar biasa. Tapi andai bukan keturunan Rasulullah, alim, ya tetap kita hormati. Ikrimah ahli tafsir, dawuh-dawuhnya banyak di kitab Jalalain, tafsir Jalalain, banyak mengutip Ikrimah, qala Ikrimah, ahli tafsir. Siapa Ikrimah? Bapaknya Ikrimah namanya Abu Jahal. Bapaknya itu loh dedengkotnya musuh Islam, dedengkotnya orang kafir, tapi anaknya masuk Islam jadi ulama. Ditolak, dimusuhi apa diterima? Dihina apa dimuliakan? Dimuliakan, padahal bapaknya Abu Jahal. Islam nggak melihat, Islam nggak mengajarkan dosa waris. Yang jahat bapaknya, yang salah bapaknya, yang dosa Abu Jahal, anaknya suci fitrah. Jangan pernah membebankan dosa bapaknya kepada anaknya, nggak boleh. Kalau di sini ada orang tahun 70-an Kristen, lalu punya cucu kompoi Islam, sekolah di sini, lalu mondok Lirboyo, 10 tahun kemudian pulang jadi ustadz. Nggak boleh lo mengungkit rasa ngulang, mbahmu Kristen, nggak boleh begitu. Ngawur aja. Andai orang tuanya mbahnya non muslim salah, yaitu salahnya dia. Cucunya masuk Islam nggak ikut salah. Paham nggih? Islam menghargai ilmu meskipun keturunan non muslim. Kayak sapa mong Ikrimah keturunan dari Abu Jahal. Barangkali tahun 60-an ada tokohnya PKI, kan sangat mungkin ya. Ketika itu perang sama
tentara sama yang Islam sama Banser. Sekarang damai, ternyata tokoh PKI itu punya cucu hafid Quran, alim, alumni Raudhatul Ulum. Kita terima apa enggak? Terima, dihormati apa enggak? Tetapi kakeknya begitu, itu kan kakeknya. Nah gitu loh. Islam menghargai ilmu. Jangan lihat siapa dia, bapaknya siapa, jangan. Clear. Perkara dia alim, cucunya Kiai Yahya, dia top, bapaknya top, kakeknya top. Ya alhamdulillah kalau gini mas. Tapi andai orang alim itu dulu kakeknya tokoh PKI, nggak masalah. Pondok saya yang sekarang masjid tak rehab, yang wakaf tanah masjid itu Pak Martimin. Dulu tahun 65 tokoh PKI. Kena saya akhirnya mau sholat insaf, pergi haji beberapa kali, mewakafkan tanahnya untuk pondok, sekarang jadi masjid itu. Tak tolak apa tak terima? Tak tolak apa tak terima? Tetapi dia mantan pentolan PKI. Itu kan dulu. Mending mantannya PKI jadi kiai daripada mantan kiai jadi jelas nggih? Sekarang orang lagi ruwet-ruwet. Ini yang mengunggulkan kekayaannya, ini mengunggulkan partainya, ini mengunggulkan sukunya, ini mengunggulkan nasabnya. Jawabannya, kalau enggak berilmu minggir. Wis ngono ae wis. Enak. Tapi ya tetap dihormati. Wong sesama muslim saling menghormati. Untuk berperan berfatwa, jadi kiai, jadi khotib, ngimami, nalkin mayit, nyuwun sewu, baca kitab kuning, dipilih harus yang berilmu, keturunan siapapun, gitu loh. Nah ini yang saya ingin menyampaikan. Mabruk, selamat pada yang diwisuda, boleh mondok di pondok saya, monggo boleh.